Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Bapak Dimas Nugroho dari UPTD SMP Negeri 8 Banjar. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan KD 3.4 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa ya, kita harus melaksanakan protokol kesehatan 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Membatasi mobilitas. 5. Menjauhi kerumunan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Peserta didik mampu menelaah aspek kebahasaan teks cerita inspiratif. 2. Peserta didik mampu mendeskripsikan aspek kebahasaan teks cerita inspiratif. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari struktur teks cerita inspiratif. Tentunya kalian masih ingat ya mengenai materi struktur teks cerita inspiratif tersebut. Kali ini kita akan membahas materi kebahasaan teks cerita inspiratif. Ada yang tahu apa saja aspek kebahasaan teks cerita inspiratif? Ayo kita bahas apa saja yang menjadi aspek kebahasaan teks cerita inspiratif. Berikut ini merupakan aspek kebahasaan teks cerita inspiratif. 1. Penggunaan kata ganti orang pertama atau ketiga, tunggal atau jamak. 2. Penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu lampau. 3. Penggunaan kata-kata yang menunjukkan urutan waktu, tempat, dan kejadian. 4. Penggunaan penanda dialog. Mari kita membahas keempat aspek tersebut. 1. Penggunaan kata ganti orang pertama atau ketiga, tunggal atau jamak. Secara garis besar, penulisan cerita inspiratif dapat memilih penggunaan kata ganti orang dalam menuangkan cerita inspiratifnya. Dalam teks cerita inspiratif, biasanya penulis menggunakan kata ganti orang pertama dan ketiga, tunggal atau jamak. Bila menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, dengan menggunakan kata saya atau aku. Bila menggunakan kata ganti orang ketiga jamak, dengan menggunakan kata dia, mereka, nama tokoh, atau sebutan lain dari si tokoh. 2. Penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan lampau. Penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan lampau adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan keterangan lampau. Contoh penggunaan keterangan waktu lampau antara lain: ketika itu, pada malam Rabu itu, zaman dahulu, dan lain sebagainya menunjukkan waktu lampau. 3. Penggunaan kata-kata yang menunjukkan urutan waktu, tempat, dan kejadian. Contoh penggunaan urutan waktu yaitu setelah, beberapa hari sebelumnya, esoknya, dan lainnya yang berhubungan dengan urutan waktu. Contoh penggunaan tempat yaitu Jakarta, di sebuah desa, dan sebagainya yang berhubungan dengan tempat peristiwa. Contoh penggunaan kejadian yaitu tiba-tiba sebuah berita, tiba-tiba terdengar suara, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kejadian yang. Penggunaan tanda dialog. Ciri dialog menggunakan tanda kutip pada setiap perkataan yang diucapkan. Contohnya, kamu sudah berhasil nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat. Bacalah teks cerita inspiratif berikut.
Setelah membaca teks cerita inspiratif tersebut, kalian dapat mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan. Buatlah kolom pada buku tugas. Kalian juga dapat mencari jawabannya dari teks cerita inspiratif yang telah kalian baca. Kerjakan tugas tersebut dengan cermat dan teliti ya. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Allahumma amin. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 5M. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.